panci, 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 panci. Ya, kali ini saya akan begini. Melambangkan siapa? Roy Panci. Roy Panci, Roy Panci, kamu lagi ngapain? Roy Panci, Roy Panci, kamu sedang ngapain? Apakah kamu sedang nangis di pojokan? Ya, gitulah kira-kira ya. Ya, Roy Panci seorang ahli telematika, tetapi seperti orang gila. Orangnya tidak percaya dengan kepolisian, bahkan dengan UGM. Ngadu ke sana sini, ngemis ke sana sini, nangis berkali-kali. Merasa dikriminalisasi, padahal dia sendiri yang mencaci maki Pak Jokowi, menuduh ijazah Pak Jokowi yang asli. Kini mereka merasa dikriminalisasi. Oh, sayang sekali, tidak ada maaf bagimu, oh para pembenci. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Mereka merasa dikriminalisasi setelah Pak Jokowi melaporkan mereka ya atas tuduhan-tuduhan ijazah palsu. Bertahun-tahun Pak Jokowi diam, bertahun-tahun ya. Mereka mencaci maki Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, menfitnah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi diam saja. Diam saja ya, tidak melaporkan sama sekali. Tetapi ya setelah menjadi warga negara biasa, ya karena mungkin ini sudah keterlaluan, ya menghina sehina-hinanya, sudah saatnya mereka ini harus ditindak tegas. Kenapa? Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan teman-teman, ya, nih lihat saja mereka sudah membuat narasi-narasi agar publik tidak percaya dengan institusi Polri, ya, kemudian pengadilan, ya hukum-hukum di Indonesia. Ya teman-teman bisa lihat ya, kemarin Barreskrim Polri telah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik asli, bahkan bisa dikatakan asli. Ya karena sudah diuji secara laboratorium forensik. Ya resmi itu teman-teman. Tapi Roy Suryo CS tidak percaya itu. Kan konyol. Kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismail Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Aduh, ngomong apa lagi sini Tifa ya? Seolah-olah penjahat, seolah-olah dikriminalisasi. Ya kalau seolah penjahat kayaknya bener ya. Ya kalau menurut saya ini ya benar dikatakan, bisa jadi seolah-olah dia ini seperti penjahat. Kenapa? Ya mereka berusaha agar publik tidak percaya dengan institusi negara, menfitnah, mengadu domba, menyebarkan kebohongan, mencemarkan nama baik. Kejahatan bukan kejahatan. Kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Barreskrim itu tidak sesuai atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya, dan dia anggap tidak kredibel, itu wajar. Karena kenapa? Ya kan dia mempunyai akibat setelah kejadian ini gitu ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang kok.
Ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan? Hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik, dan penyidik. Ya. Itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa ada ini, saya udah bilang tadi, kalau Pak Rismon apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya Mabes Polri dalam konteks ini, Bareskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan, apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan. Itu sebetulnya kan sederhana, ya. Kepalsuannya itu di mana? Dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Benar. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan baik. Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kepalsuan tadi. Suhadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar. Ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat, ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lab lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Negara kita rusak nih, ya gara-gara orang-orang seperti ini. Koar-koar di media, ya, berusaha agar publik percaya dengan mereka. Padahal lembaga sudah mengakui ya, institusi Polri, UGM sudah mengakui itu asli teman-teman ya. Tapi gimana mereka responnya? Berusaha agar masyarakat Indonesia tidak percaya dengan lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya kan. Nah itu yang kita ini kan bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu, Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi yang ada di negeri ini. Gawat ini, gawat. Berarti ya tidak ada institusi yang dipercaya di negeri ini. Gara-gara orang-orang yang seperti ini. Ya, gawat
Gawat sekali sama orang-orang seperti ini, teman-teman. Kita berharap semuanya orang-orang seperti ini secepatnya diproses secara hukum. Tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEK. GSILEK, Bapak. Tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEK. GSILEK, Bapak. Ya, Saya juga GSILEK pernah situ kan, Bapak. Ya. jangan-jangan ngajar Anda. Oke. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Lihat mukanya, pengen tak jotos Raine. Negara lain aja belajar dengan Polri. Roy Suryo belajar sama siapa? Hah? Kan harus dipertanyakan nih keahliannya, katanya digital forensik ahlinya. Ya, kok masalah begini aja tidak percaya dengan Polri? Kan konyol dia. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Adili Jokowi. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Laporkan Roy Suryo Ancaman nyawa pun saya hadapi, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Nah, ini yang dikatakan ilmuwan, akademisi, hah? Bisanya mencaci maki, yang menghina, apalagi sudah mengancam seperti itu ya, ingin menggantung Pak Jokowi. Ini dikatakan akademisi. Akademisi dari mana, Roy Suryo CS? Dan ini ada video ya, Roy Suryo ditonjok teman-teman ya, sesuai dengan harapan netizen, tapi ini dibuat dengan AI ya. Asli katanya, gimana nih? Ya, asli kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Mampus ditonjok. Ya, sesuai harapan netizen ini ya. Dan untungnya ini ya dibuat dengan AI. Jadi tidak benar videonya ya. Ya, kita tunggu ya selanjutnya seperti apa. Ya, kita semua berharap bahwa orang-orang seperti ini secepatnya dihukum dengan seadil-adilnya ya. Ya, karena semuanya sudah clear ya, Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, UGM juga menyatakan bahwa Pak Jokowi juga pernah kuliah di UGM dan skripsinya asli, ijazahnya juga asli, ya kemudian KPU juga sudah memberikan pernyataan juga, ya semuanya, ya institusi-institusi di negara ini sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Ya mungkin itu saja teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.